kematian siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur mengejutkan banyak pihak. Pasalnya siswa kelas 4 SD itu diduga bunuh diri salah satunya dari siswa kelas 4 SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung teman-teman menonton video ini di jam berapa. Perkenalkan kembali, aku Mezana Filata dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, aku tuh mau ngajak teman-teman untuk membahas terkait masalah sosial yang kerap baru terjadi, serta penting dan krusial untuk kita bahas. Tapi sebelum itu, aku tuh mau nanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira teman-teman pernah dengar nggak sih terkait anak SD yang mengakhiri hidupnya karena tidak bisa membeli buku dan juga pena? Yaps, itu tuh nyata, bukan cuma cerita fiksi. Dan itu terjadi di negara kita, negara Indonesia, tepatnya pada tahun 2026. Dalam 3 tahun terakhir, tepatnya tahun 2023 sampai 2025, tercatat 116 anak di Indonesia mengakhiri hidupnya sendiri. Dan hal ini tuh membuat Indonesia menjadi negara tertinggi dengan kasus bunuh diri anak di Asia Tenggara. Jadi video ini tuh bukan soal menakut-nakuti kamu, tapi video ini soal ngerti kenapa hal ini bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang bisa kita lakuin sebagai masyarakat. Karena ini bukan soal masalah keluarga, tapi ini adalah masalah kita semua. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin aku bakal cantumin data-datanya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Jadi, KPAI itu udah mulai mengumpulkan data ini sejak 2023, di mana hasilnya itu cukup mengkhawatirkan karena di tahun 2023 itu ada 46 kasus anak-anak usia 10-17 tahun, kemudian di 2024 itu terdapat 43 kasus, dan di 2025 terdapat 27 kasus. Kalau misalkan di total berapa? 116 dalam 3 tahun. Dan di 2026 ini kita tuh baru masuk beberapa bulan aja udah ada 4 anak yang meninggal gitu, tepatnya di NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Kalimantan Timur. Yang bikin ini makin merinding adalah kasusnya tuh nggak terpusat di satu daerah aja. Dari Denpasar, Yogyakarta, Tanah Toraja, Makassar, sampai Aceh, itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan KPAI sendiri udah bilang terang-terangan kalau misalkan ini udah masuk tahap darurat. Ini tuh bukan lagi isu pinggiran yang bisa kita anggap remeh. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting, kenapa sih ini bisa terjadi? Banyak orang yang mikir mungkin itu karena psikologisnya anak, tapi ternyata data bilang beda. Menteri Kesehatan sendiri juga ngungkapin penyebab nomor 1, dan ini mungkin mengejutkan ya, bukan dari kondisi psikologis anak, tapi dari lingkungan keluarga. Konflik dalam keluarga, pola pengasuhan yang nggak sehat, komunikasi yang tertutup, itu tuh bisa menjadi pemicu terbesar terjadinya bunuh diri gitu pada anak. Dan mungkin faktor kedua yaitu adalah perundungan atau kita kenal dengan bullying dari teman-temannya, dan juga ada tekanan akademik dari lingkungan sekolah. Terus ada juga faktor ekonomi, pengaruh game online, juga masalah percintaan di kalangan remaja. Aku mau nyeritain satu kasus yang bener-bener bikin aku terdiam gitu setelah aku ngebaca berita dari kasus itu. Jadi ada seorang anak laki-laki, tepatnya usia 10 tahun, kelas 4 SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ia itu memutuskan mengakhiri hidupnya karena tidak punya uang untuk membeli buku dan juga pena. Bayangin, usia 10 tahun cuma karena nggak bisa beli buku dan juga pena, ia itu mengakhiri hidupnya. Dan KPAI sendiri itu bilang kalau kasus ini tuh nggak bisa cuma dilihat sebagai masalah kemiskinan aja karena nggak bisa beli buku dan pena tadi, tapi sebenarnya itu ada faktor lain yang turut berkontribusi menjadi penyebab kasus ini gitu, yaitu seperti pola pengasuhan di rumah, kondisi psikologis yang nggak tahu ada tempat untuk mengungkapkan gitu, serta sistem perlindungan anak yang belum menjangkau sampai si anak ini. Dan ini tuh bukan kegagalan satu orang, ini tuh merupakan kegagalan banyak hal sekaligus.
Sekarang aku tuh mau ngebahas sesuatu yang menurut aku tuh penting banget buat kita pahami gitu. Seringkali waktu ada berita kayak gini, pasti reaksi kita entah menyalahkan orang tua atau menyalahkan si anak atau bilang ya udah itu urusan keluarga sendiri. Tapi itu tuh cara pandang yang kurang tepat karena ini tuh bukan masalah pribadi, tapi ini tuh termasuk ke masalah sosial. Ada 4 alasan kenapa aku sebut ini tuh sebagai masalah sosial. Di antaranya yang pertama, ini tuh bersifat kolektif dan juga meluas. Karena kasusnya ini ada di mana-mana seperti yang aku sebutin di atas tadi, yang ada dari pasar sampai Aceh, dari kota besar sampai kota kecil. Kalau ini kasusnya cuma masalah satu keluarga, nggak mungkin kan tersebar di puluhan kota di Indonesia. Terus yang kedua, ini tuh berakar dan juga dari struktur sosial, tekanan ekonomi keluarga, pola asuh yang kurang sehat, karena orang tua itu nggak pernah diajarin atau diberi pendidikan gimana cara mengasuh yang benar gitu, dan sistem pendidikan yang penuh tekanan akademik. Ini semua itu dari produk struktur sosial kita. Ketiga, ini tuh nunjukin adanya kegagalan institusi. Jadi ketika ada anak usia 10 tahun tidak bisa membeli pena dan juga buku untuk sekolah dan memilih untuk mengakhiri hidupnya, itu tuh adalah cerminan kalau misalkan negara itu belum berhasil menjamin hak dasar anak atas pendidikan dan juga kesejahteraan. Terus yang keempat, solusinya itu harus kolektif. Jadi pakar pengasuhan anak dari IPB itu bilang, kalau misalkan pencegahan itu harus dimulai dari budaya yang saling peduli dan juga gotong royong di sekolah ataupun di masyarakat. Itu bukan suatu yang bisa dilakukan sendirian, tapi kita tuh harus melakukan itu secara bersama-sama. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang, itu bukan urusan aku, itu biar jadi urusan dia dan keluarganya aja, itu tuh justru malah menjadi masalah terbesarnya. Nah sekarang aku tuh mau lanjut ke bagian yang mungkin bikin orang nggak nyaman untuk mendengar ini, yaitu negara sudah tahu tapi belum cukup bertindak. Ini aku kasih beberapa contoh konkretnya ya, dimana yang pertama itu terkait RUU pengasuhan anak. Jadi KPAI itu udah mendesak terkait pengesahan RUU pengasuhan anak. Regulasi ini tuh penting karena tanpa payung hukum yang spesifik, intervensi terhadap pengasuhan yang berbahaya dalam keluarga itu sangat sulit dilakukan gitu. Sampai hari ini RUU itu baru masuk prolegnas, belum disahkan. Coba pikir, kita udah ada korban 116 anak yang udah pergi dalam 3 tahun terakhir. Salah satu penyebab terbesarnya adalah pola asuh yang buruk, dan regulasi yang bisa membantu mencegahnya itu masih dalam antrian legislasi atau masih menunggu disahkan gitu. Ini tuh bukan soal lambannya birokrasi biasa. Ini adalah pilihan politik yang punya konsekuensi nyata pada nyawa anak. Terus yang kedua, itu soal akses layanan kesehatan mental. Jadi di Indonesia itu punya rasio psikiater 1 berbanding 300.000 penduduk. Sedangkan standar WHO itu adalah 1 berbanding 30.000 penduduk. Dan kita itu 10 kali di bawah standar minimal dari WHO itu. Dan yang lebih parahnya adalah layanan-layanan kesehatan mental itu tuh adanya di kota besar aja. Sedangkan kasus seperti ini itu tuh kerap terjadi di daerah-daerah terpencil seperti NTT atau Kalimantan, dan bisa dibilang daerah yang psikolognya itu hampir nggak ada gitu. Jadi bayangin, seorang anak di Ngada NTT yang mulai nunjukin tanda-tanda depresi mungkin, kira-kira siapa yang bisa nolong? Guru nggak punya pelatihan terkait kesehatan mental, orang tua juga bingung harus ngapain, bahkan puskesmas aja tuh nggak punya psikolog gitu. Jadi sistemnya tuh kosong di tempat yang paling membutuhkan. Ketiga, soal stigma yang belum diatasi secara serius. Di Indonesia itu masih banyak keluarga yang nganggep kalau misalnya masalah mental health itu adalah aib atau lebay lah, atau bisa dibilang nggak bersyukur atau kurang iman gitu. Padahal ini tuh bukan sekedar masalah budaya yang harus kita maklumi. Ini tuh adalah hambatan sistemik yang harus aktif dilawan oleh negara melalui edukasi dan juga kampanye yang masif. Oke, pembahasan yang udah aku bahas sebelumnya mungkin udah cukup berat banget ya, dan mungkin aku atau bahkan kamu itu udah ngerasa sedih atau marah atau overwhelmed banget gitu setelah mendengar kasus ini. Tapi aku tuh nggak mau ini tuh berakhir kesedihan aja, tapi sebenarnya tuh kita tuh punya hal-hal konkret yang bisa kita lakuin untuk mencegah
kasus ini gitu. Mungkin diantaranya yang pertama itu adalah perhatian orang-orang sekitar kita, baik itu terutama anak kecil ya, baik itu keponakan, adik, atau sepupu, anak tetangga, pokoknya semuanya itu harus kita perhatiin. Jadi kalau misalkan udah ada tanda-tanda terkait psikologisnya, biasanya itu menarik diri atau kayak gak mau makan atau jadi pendiam, kita tuh harus waspada sama hal itu dan aware sama tanda-tanda itu. Yang kedua, jangan normalisasi bullying. Bullying itu adalah kasus yang gak ada habisnya gitu. Maksudnya setiap tahun itu ada aja gitu kasus bullying. Tapi kalau misalkan kita melihat ada anak yang dibully di sekolah atau lingkungan sekitar kita, itu tuh sebenarnya bukan candaan biasa dan kita tuh harus speak up, laporkan, juga dukung korban. Gitu. Terus yang ketiga, kita tuh harus mendukung literasi kesehatan mental, share info tentang kesehatan mental, misalnya kayak misalkan ada hari kesehatan mental dunia, kita turut share info terkait kesehatan mental gitu. Terus ajak ngobrol serta hilangkan stigma kalau misalkan minta bantuan psikologis itu lebay gitu. Kita harus menghilangkan stigma itu. Karena mencari bantuan itu adalah tanda keberanian, bukan kelemahan. Dan kalau kamu atau siapapun yang kamu kenal itu lagi ngerasa sangat berat atau butuh bantuan segera, ada loh layanan konsultasi jiwa gratis yang bisa dihubungi khususnya di Indonesia. Di antaranya itu ada Info The Light Indonesia di nomor 1500454, ada juga di healing 119.id, yaitu konsultasi online gratis. Itu tuh udah bisa diakses sama teman-teman semua kalau misalkan udah ada pertanda-tanda nggak enak gitu mentalnya. Nah, dan juga jangan sampai nunggu krisis untuk menghubungi layanan kesehatan mental. Jadi kalau misalkan emang udah dirasa ada tanda-tanda, langsung aja ngobrol dan juga ungkapin apa yang kamu rasain. Dan ada satu hal yang mau aku bilang, diam itu bukan pilihan, gak tahu juga bukan alasan, karena 116 anak itu tuh seharusnya masih ada di sini hari ini. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, tolong share ke teman-teman sekitar kamu, karena ini tuh bukan buat viral, tapi mungkin ada satu orang yang nonton video ini dan akhirnya merasa dilihat, dan itu udah lebih dari cukup. Barangkali sekian dari aku, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.